Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya udah saya yang mendatangi. Saya mendatangi ke rumah suaminya teteh saya. Ya. Perkenalan dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Septian. Sebenarnya saya asli Bogor, cuman nikah sama tetehnya Om Farhan. Jadi orang Kuningan sekarang lah. Ya, ini jadi emang lagi ke Kuningan sekarang, jadi kesempatan aja bisa ngobrol-ngobrol gitu. Jadi Irfan ini salah satu yang lulus dalam ujian PNS ya. Iya, CPNS tahun CPNS 2019 berarti 2 tahun yang lalu ya. Iya, karena tahun 2020 itu kosong gara-gara corona karena COVID itu. Saya aja tes terakhirnya itu bulan September 2020. Nah, jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang dari siap. cara masuknya PNS gimana, dari CPNS-nya gitu masuknya gimana, daftarnya gimana. Masih ingat kan Irfan? Insya Allah ya. Insya Allah, pokoknya ya. yang diingat Insya Allah bisa di-sharing sih. Iya, sepengalaman Irfan aja gitu ya. Iya. Jadi kalau dari pertama nih, kalau untuk masuk daftar ke PNS itu sebenarnya harus dari golongan-golongan S1, S2 atau dari yang lulusan SMA juga bisa gitu ya, Bang. Jadi untuk CPNS ya, kadang kan harusnya tiap tahun itu ada bukaan biasanya. Dan biasanya CPNS itu juga terbagi juga beberapa golongan. Jadi SMA itu bisa mendaftar, tapi tergantung kebutuhan daerah atau instansi. Maksudnya instansi itu bisa kementerian. Kadang sekarang aja tahun ini ya yang saya lihat 2021 CPNS ini kebanyakan SMA itu di daerah ada itu formasi B Satpol PP. Terus kemudian di kementerian ada di Kemenhukam itu jadi sipir penjaga tahanan. Oh, penjaga tahanan. Penjaga tahanan ya. Yang di lapas-lapas kayak gitu. Iya, yang di lapas. Jadi sebenarnya dibukanya CPNS itu dari berbagai bidang dan kebutuhan daerah tertentu gitu ya. Iya, jadi kan ada dua ya, CPNS daerah, CPNS pusat. Maksudnya itu tapi dalam tes masih berbarengan. Cuman kan kebutuhan misalnya daerah Pemda. CPNS daerah kan ininya Pemda, sedangkan untuk pusat yaitu dari ada kementerian, bisa badan yang skalanya itu nasional. Dan untuk pendidikan itu ada pertama SMA, ada minimal sih biasanya SMA. Terus kedua itu golongan 2 dan sampai D3. D3 itu biasanya sampai golongan 2. Untuk S1 sampai S2 itu masih golongan 3. Biasanya kalau S2 itu lebih ke untuk Wideiswara atau ini ya, jadi apa ya, semacam dosen gitulah. Untuk S2 biasanya karena ya kan beda pendidikan ya. Untuk S1 biasanya ya teknis atau mungkin di kesehatan ya sebagai pelaksana, dan ada pelaksana juga ya, macam-macam sih. Ya, kalau dari segi pendaftarannya tuh kayak gimana Irfan kalau mau daftar jadi CPNS? Harus bikin CV dulu kayak gitu atau enggak, atau gimana? Oh, enggak. Kalau CPNS itu jadi ada rentang ya untuk pendaftaran. Biasanya kok saya ya 2021 ya. 2021 itu kalau nggak salah batasnya itu tanggal 26 Juli kemarin. Oh, Juli itu kemarin. Batasnya. Sebelumnya tanggal 20 ya, kalau nggak salah diperpanjang jadi tanggal 26. Itu daftar biasanya di webnya situsnya ssacsn.bkn.go.id. Itu situs untuk CPNS. Iya, untuk daftar bisa di Indonesia. Se-Indonesia semuanya, mau daerah mau pusat, daftar dalam satu portal itu. Oh, dari satu web itu ya? Iya, satu web itu. Daftar nanti dipilih untuk daerah-daerahnya, di situ ada. Ada, nanti bisa misalnya nih, saya jurusan apa, mau lihat jurusannya ada di mana aja. Nah, itu kan lebih enak. Jadi mungkin di daerahnya bisa di daerahnya nggak ada, misalnya saya di Kuningan. Kayak contohnya saya juga pengalaman di Kuningan nggak ada untuk formasi saya, jurusan saya ngelihat di sekitar, ternyata ada di Cirebon, ya udah saya daftar yang di Cirebon. Jadi lihat jurusan terus daerah mana yang membutuhkan kayak gitu ya? Iya. Oh iya. So bedanya kan kalau kementerian, saya kenapa daftar kementerian juga karena kan kalau kementerian kadang bisa ke luar-luar daerah tergantung ya.
di mana daerah yang membutuhkan gitu ya. Iya, kalau kementerian kan daftar di kementerian, nanti baru seringnya ya ditaruh di daerah-daerah yang butuh gitu. Misalnya ada kementerian desa tertinggal itu kan agak jauh di Kalimantan ada di mana. Tapi sebelumnya Irfan jurusan apa? Saya teknik geologi. Geologi. Iya, teknik geologi. Berarti sebelum CPNS pernah kerja dulu ininya? Pernah ya. Di apa? Di bidangnya? Saya dari tahun 2017 ya sampai saat mendaftar juga masih kerja di Manado di Sulawesi Utara. Itu saya kerja di salah satu konsultan BUMN di Manado dan proyek bendungan PSN, proyek strategis nasional. Berarti masih satu jurusan lah sama ininya. Iya, masih satu jurusan, masih masih dalam on the track lah masih ya. Lingkup yang sama lah. Iya. Kalau pas masuk ke PNS ini sama juga, sama jurusan masih sama. Kalau PNS kan justru ini ya emang jurusan-jurusannya udah terpisah lagi, nggak asal daftar kan. Jadi misalnya formasi saya teknik geologi, nah kebetulan teknik geologi kan saya luas ya, jadi bisa untuk yang Manado dulu saya kan itu tentang geoteknik itu sama di bidang geologi ada. Dan sekarang analis bencana juga kan biasanya di kuliah saya ada kuliah juga mitigasi bencana geologi nah jadi ya masih dalam satu lingkup jurusan. Nah tadi kan udah dari proses pendaftaran dari web itu ya? Iya. Nah, nanti ditulis lah. Iya. Terus persyaratannya itu berkas apa aja yang harus disiapin Irfan kalau buat daftar tuh? Seingat saya ya, pertama itu tergantung. Jadi saya jelasin juga ya. Ada empat jenis CPNS itu. Pertama yang untuk umum, formasi umum itu umum ya, biasanya pendaftaran itu ya umum lah. Kedua untuk disabilitas. Ya, ketiga untuk yang cum laude. Iya, untuk yang cum laude. Yang keempat yang putra putri Papua. Itu ada jalur khususnya 4. Nah, untuk saya formasi umum biasanya itu pertama yang jelas punya KTP ya, harus WNI lah. Ya, ijazah pendidikan terakhir lah yang dia mau dilamar itu harus sesuai. Kemudian transkrip nilai. Kemudian ada di kementerian itu kadang ada butuh dokumen lain, contohnya kayak TOEFL. Kalau saya daerah tidak melampirkan TOEFL. Tapi untuk sekarang juga saya cek ya di tahun ini di kementerian itu hampir semua sih yang harus ada TOEFL-nya. Iya, pakai TOEFL-nya. Jadi emang sebenarnya sertifikat juga membantu, ada poin plusnya ya ininya. TOEFL itu untuk persyaratan aja sih. Untuk persyaratan aja, tapi nggak sebagai pertimbangan. Ya, untuk lolos enggaknya. Berarti emang dari persyaratan inti. Iya, persyaratan inti untuk ibaratnya seksi administrasi lah. Kalau seksi administrasi baru pure dia tes pertama SK dasar, tes bidang. Terus di kementerian juga tes bidangnya juga macam-macam, beda-beda, tergantung instansi sih. Jadi berkas-berkas udah dikumpulin, udah disiapin, tinggal istilahnya diupload ya, ke di web situ. Tersebut. Nah pas udah di situ nanti apakah diseleksi di situ atau pas ujian atau pas udah ngupload dapat nomor ujian gimana gitu Irfan? Nah jadi biasanya ada nomor, saya lupa ya, takutnya saya salah atau mengkoreksi. Nggak tahu, kayaknya ada nomor registrasi gitu. Nomor registrasi ada di ininya, di webnya kan kita bikin akun ya. Kita bikin akun, jadi ada nomornya. Terus kemudian dari situ ada setelah batas daftar biasanya itu 2 minggu atau 3 minggu ada pengumuman administrasi. Terus kemudian pengumuman administrasi itu walaupun kita misalnya nggak lolos, ada di administrasi itu nggak lolos, kita bisa sanggah. Kita bisa sanggah itu bisa banding lah, bisa banding. Kenapa nggak lolos? Kenapa nggak lolosnya itu juga via online sih setahu saya. Nanti padahal berkas saya sudah komplit. Nah nanti mungkin setelah itu ada lagi jawaban masa sanggah, apakah sanggahnya itu diterima atau enggak. Gitu. Kalau misalkan keterima nih, langsung dapat nomor untuk ujian atau gimana itu? Iya biasanya dapat sih nomor pesertanya sih dapat. Jadi
saya juga lupa ya antara nomor peserta itu sebelum administrasi atau setelah administrasi. Yang jelas pas mau tes tentang dasar itu pasti ada nomor pesertanya. Dan kadang kenapa administrasi banyak yang lolos ya, itu harus cross check semua kelengkapan berkas, jangan sampai salah upload, itu juga penting. Terus kemudian jurusan itu yang daftar harus sesuai sama formasi yang dibutuhkan yang kita lamar. Takutnya ada misalnya S1 ilmu komunikasi daftarnya teknik apa-apanya itu kan. Jadi nggak, maksudnya banyak sih yang kayak gitu. Mencoba kehokian. Soalnya ada kadang jurusannya itu ada yang mirip-mirip. Nyerempet lah. Iya, padahal udah jelas nggak boleh gitu. Terus kalau misalnya kan kita misalnya ngambil CPNS itu untuk di daerah Cirebon misalnya. Iya. Apakah kita ujiannya di Cirebon atau di Jakarta atau gimana? Nah, untuk tahun ini saya kurang tahu ya, karena tahun ini tuh kan lagi ini ya pengalaman ya, kalau pengalaman aja ya. Kalau pengalaman dulu, karena saya tuh daftar tuh CPNS 2019 itu bulan November, legislasinya kalau nggak salah Oktober atau November. Kemudian tesnya itu baru Februari 2020. Tes dasarnya SKD, seleksi kompetensi dasar itu di Cirebon. Karena memilih kerjanya PNS di Cirebon gitu. Nah, saya tesnya di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Itu Universitas Muhammadiyah Cirebon itu selain kota Cirebon ada juga daerah lain, Ciawi Majakuning. Itu tesnya di Cirebon di UMC. Jadi melingkup beberapa daerah sekitar. Iya, biasanya regional. Regional. Nanti dipilih satu tempat, biasanya tempatnya di situ. Nah, pas diseleksi untuk pengalaman Airpan aja. Yang diujikan apa aja itu Airpan? Untuk bidang apa nih Airpan? Bidang apa yang diujikan apa? Oh ya udah. Kalau tes SKD, seleksi kompetensi dasar kan ada 3 ya, dan punya passing grade sendiri. Passing grade-nya saya juga lupa. Pertama TWK, tes wawasan kebangsaan. Kedua itu SKD ya. Kedua TIU, tes intelijensia umum. Dan ketiga itu TKB, kepribadian. Nah, 3 tes itu juga punya passing grade beda-beda. Dan untuk kalau TWK sama saya pas tes itu ada sejarah, nasionalisme, bela negara, terus ada studi kasus. Itu berapa soal ya? Saya lupa, sekitar 30. Kayaknya itu sekitar 30-an. Untuk TIU itu ada hitungan, deret angka, kemudian ada analogi kata, terus pokoknya ada juga logika gitulah soal itu. Terus kemudian yang terakhir TKP itu tentang kepribadian sih. Jadi saran saya untuk kepribadian jawab yang seperlunya. Bukan seperlunya. Jawab yang emang untuk kita sama untuk bidangnya. Untuk semua ibaratnya untuk kita, untuk daerah atau untuk negara itu sama-sama baik. Jadi kita bukan egois. Menurut kita baik, tapi menurut ini ya untuk kepentingan bersama. Pokoknya TKP sih ya gitu aja. Pokoknya nih jawaban-jawaban yang emang untuk kita dan negara atau daerah bermanfaat. Kalau itu pas ujian itu passing grade tiap daerahnya berbeda atau sama? Jadi tergantung formasi. Jadi misalnya ada formasi dia nerima 1 orang. Nah, tes bidang misalnya ada 100 orang yang diterima 1. Itu untuk SKD itu disaring jadi 3 orang. Jadi kelipatan 3 maksimal untuk tes. Jadi misalnya ada 2 berarti 6 yang buat nanti tes bidang. Itu kan tes dasar ya. Disaring nanti menjadi tes bidang. Pokoknya 3 kali. Misalnya formasinya ada 15. Nah, 15 dikali yang daftar 100. Nah, 15 kali 3 45, berarti 45 itu yang lolos SKD. Nah, 45 itu nanti akan bersaing di SKB dan yang diambilnya juga 15 sesuai kebutuhan. Berarti berapa kali ujian nih dari seleksi pertama tadi yang SKD tadi tuh yang pertama? Kalau yang itu tesnya langsung. Jadi langsung. Yang dari ada TWK, TIU sama TKP itu langsung. Langsung kalau nggak salah 100 menit 100 soal. Nah, untuk yang sekarang tahun komputer sekarang, ya pasti. Iya. Sistem pakai komputer. Untuk yang tahun ini berbeda. Kalau nggak salah itu soalnya jadi 110.
dengan tambahan 10 soal dari TWK. Iya, kalau salah jadi 45 soal. Jadi dulu pas saya itu maksimum ya kalau benar semua itu nilai akhir itu 500. Sedangkan untuk yang tahun ini tuh 550. Karena 110 soal, 10 soal dikali 5. Pokoknya setiap benar itu 5. Setiap benar 5. Kalau TKP tergantung jawaban, ada pilihan ganda A B C D E. Nah, itu ada nilai, ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 tergantung jawaban yang itu. Makanya untuk kepentingan lah, kepentingan kita. Pokoknya cari yang buat kepentingan bersama jawabannya kalau bisa untuk TKP. Jadi yang ujian sosial yang kenegaraan tadi itu apa? Iya, TWK, tes kebangsaan, tes intelijensi umum dan tes kepribadian. Kepribadian itu 3. Itu kan dites komputer langsung. Iya. 3-tiganya. Iya. Nah, itu kalau misalnya mencukupi passing grade-nya berapa, misalkan Airpan kemarin ininya rata-rata minimal ininya lulusnya? Kalau saya lupa minimal sekitar ada yang pokoknya TWK itu ada yang 60 atau 65, saya lupa. Itu ini ya minimal. Jadi kasus di 2018 banyak karena nilainya tinggi. Nah, nilainya tinggi, passing grade-nya banyak yang nilainya gede tapi nggak lolos passing grade karena di per 3 item itu ada yang kurang. Ada yang kurang. Jadi nggak bisa melengkapi satu sama lain, harus semuanya ada passing grade-nya. Ya, ada yang 65 kalau nggak salah, TWK 65. TU tuh kalau nggak salah 80 atau 85. Nah, TKP itu yang gede 100 berapa ya? 120 atau 130 yang pas tahun saya lupa juga. Nah, itu walaupun nilai gede juga tapi 3 elemen ini emang harus seimbang. Iya. Jadi walaupun nanti misalnya ya dapat kita tes SKD dapat nilai 3 ini dapat lulus semua misalnya. Lolos passing grade. Tapi belum bisa belum bisa seneng dulu lihat saingannya juga kan. Karena kan dihitung tadi perkalian 3. Kali 3 untuk jadi selanjutnya. Kita udah senang-senang lulus, katanya ini banyak yang lebih besar lagi dari kita, bisa gitu. Tersingkirkan juga. Iya, soalnya banyak juga yang lolos passing grade, nilai batas minimal udah lolos, tapi ya itu kalah saing sama yang lain juga. Soalnya emang yang daftar nggak cuma 1-2 orang, pasti banyak ya. Iya, banyak. Waktu zaman Airpan berapa orang? Kemarin itu kalau nggak salah 26 apa 28. Diambil 1, berarti pas SKD 3 disaring kan jadi 3 orang karena formasi saya itu 1 dari 28 kalau saya 28 orang. Nah, kalau udah lulus nih misalnya yang SKD. 3 ini. Iya. Terus lanjut ke ujian apa lagi? Ada lagi? Nah, itu SKB. Jadi SKB juga tergantung ini ya, tesnya tergantung instansi. SKB tadi apa? Kompetensi bidang. Kompetensi bidang ya. Jadi kompetensi bidang itu emang background kita sama bidang nanti formasi yang butuhin. Misalnya saya analis bencana, nah itu bidang analis bencana. Kemarin itu saya pas tes SKB juga kan, kalau saya tuh langsung komputer. Nah, itu juga tes SKB juga saya di Manado karena ada kebijakan. Jadi karena lagi COVID lagi tinggi, jadi sesuai domisili lagi di tempatnya sekarang di mana, tes bisa di situ. Itu juga diawasin tetap, diawasin. Jadi tesnya komputer juga. Dulu saya tes 2 September. Iya, 2 September. Sedangkan untuk saingan saya 2 orang itu juga bisa-bisa, 1 di Jakarta, 1 di Bandung. Itu sampai akhir September saya nunggu mereka tes. Dan tes SKB itu juga nilainya live di YouTube. Di YouTube daerah ya. Jadi emang sih untuk yang tes CPNS ini transparan. Jadi ibaratnya ada bahasa bisa main bisa itu ya. Sebenarnya enggak sih. Soalnya emang udah live saya juga kemarin live di YouTube. Emang ini benar-benar terang banget ya, semuanya transparan. Iya, semua transparan. Terus untuk bidang juga karena saya waktu itu daerah ya, jadi tesnya cuman via komputer aja. Sedangkan untuk ada instansi dan formasi khusus, misalnya formasi yang butuh fisik bagus apa itu ada tes fisiknya biasanya. Iya, ada wawancara di kementerian juga ada. Ada wawancara. Kemarin saya nggak ada kan di komputer aja kalau di daerah. Jadi Airpan habis selesai ujian yang 3 ini langsung ke seleksi bidang tuh, langsung dari 28 langsung saingannya cuma 2 orang, jadi 3 orang. Jadi saya 3. Jadi 3 peserta gitu ya, dari 28 tuh. Iya. Lulus 3 orang. Nah, ini langsung dipilih 1 doang berarti. Iya, itu langsung
saya sebenarnya pas itu pengalaman nih aja ya. Pas yang kan tes 2 September ya. Terus satu lagi orang Jakarta tuh saya tes tanggal 16. Nah itu saya ngamatin. Pas nilai dia di bawah, ya udah seneng kan. Nah alhamdulillah tinggal terakhir. Nah terakhir juga seneng. Ya udah alhamdulillah itu semua saya langsung screenshot kan sebagai bukti. Nah sebagai bukti biar bisa misalnya ada suatu kesalahan lah, tapi kan alhamdulillah enggak. Ya jadi kalau misalnya kenapa nggak keterima ini, kalau misalnya ada kesalahan, ya kan nilai saya lebih di atas. Ada bukti gitu ya. Tapi untungnya emang benar-benar real, jadi iya benar-benar real. Alhamdulillahnya Irfan langsung yang keterima. Iya alhamdulillah. Terus kalau dengar-dengar kan, ya kan saya kurang tahu gitu ya sama PNS gitu. Yang ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 yang gitu tuh maksudnya apa, golongan-golongan apa kalau PNS tuh? Kalau golongan-golongan itu ya itu pertama sih dari pendidikan kan. Pendidikan. Iya, dari pendidikannya. Jadi pendidikan nanti juga naik untuk masa jabatan juga sih nanti masih ada naik. Jadi kadang apa ya? Kalau misalnya saya S1. Saya S1 kan paling langsung di 3A. Kalau biasanya S2 atau dokter yang itu biasanya 3B untuk profesi kayak dokter, apoteker itu 3B. Biasanya awal-awal sih itu. Kalau misalnya yang SMA atau yang D3 saya lupa golongan 2 apa, takut salah ya. Saya korek. Jadi ada 3 golongan. Banyak sampai 4. 4 ya. 4 golongan. 4 golongan. Nah, terus untuk mungkin tahun sekarang udah penutupan ya kalau untuk sekarang udah penutupan karena tanggal 26 kemarin. Mungkin untuk tahun depan yang baru lihat video ini nih. Untuk tahun depan persiapan untuk PNS, CPNS apa aja yang harus disiapin nih sama kalau dari pribadi Irfan? Untuk tahun depan apa untuk tes tahun ini? Ya, untuk yang tes tahun ini, tahun depan pokoknya untuk persiapan. Untuk persiapan ya. Jadi CPNS. Yang pertama ya itu berkas harus siapin. Nah ini juga info penting nih. Kenapa banyak yang kadang udah lolos seleksi tapi bisa aja di gagal. Itu karena pertama kita harus cross check dulu nama kita di KTP harus sama ya, harus sama dengan ijazah. Itu yang penting. Kayak singkatan misalnya Muhammad Moh apa. Nah itu harus disiapin dari sekarang karena itu ya lumayan fatal sih. Takutnya kan ya jadi karena masalah administrasi gitu. Pertimbangan itu sih emang penting. Terus ya udah itu. Terus kemudian untuk yang ini aja ya, yang tes ya mungkin untuk SKD lebih sering latihan soal karena di situ kan ada hitung-hitungan. Untuk TWK harus sering baca tentang nasionalisme, tentang bela negara, tentang sejarah juga. Kemudian untuk bidang itu ya kita harus mempelajari apa yang mau kita lamar itu apa. Nah kita harus belajar apa. Terus untuk tugas-tugasnya apa. Terus untuk instansinya itu apa kayak gitu. Jadi tahu basicnya. Kemudian latihan soal. Terus pertama berkas, terus kemudian untuk setelah lolos bisa sering latihan soal, sering baca, terus kemudian ya nggak lupa juga berdoa. Ya jelas itu. Dan ibadah. Jadi kita yang berusaha, Allah yang menentukan. Iya. Harus seimbang. Iya seimbang, nggak boleh berat sebelah. Iya betul. Tapi emang benar-benar semua tuh harus dikejar dengan usaha ya. Emang nggak mengkhianati hasil usaha tuh ya. Iya betul. Kalau kalian cuman pingin CPNS doang, kalau nggak belajar ya sama aja. Saingannya kan berat, banyak kan cuma 1-2 orang. Ya banyak kan yang niat. Pas saya daftar aja udah banyak yang teman saya tuh udah beli bukunya, udah mulai belajar, emang udah diniatin sih. Ya, emang. Jadi bukan sekelas kayak ujian biasa di sekolah ini emang. Persaingannya lebih tinggi. Terus kemudian tips saya pas H-1 sebelum tes saya nggak belajar. Saya ngerileksin diri sih. Yang penting rileks gitu. Biar nggak stres. Biar nggak pas di ujiannya nggak stres, jadi rileks aja pas di ujian. Soalnya ada juga yang belajar malah tambah blank nanti dalam. Iya, yang penting sih betul rileks pokoknya. Bikin nyaman diri lah sebelum tes. Ya. Makasih banyak Irfan informasi
untuk masuk PNS sampai lulusnya nih. Ya, semoga ya doain juga semoga teman-teman yang mau ikut tes atau mau daftar tahun depan bisa dilancarkan, bisa usahanya itu bisa berbuah manis. Semoga bisa terima di formasi atau di instansi yang teman-teman pengen. Iya. Sekali lagi makasih banyak Irfan waktunya udah mau berbagi kisah, berbagi pengalaman untuk jadi PNS ya sampai sekarang sukses alhamdulillah. Pokoknya yang udah nonton video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, yang terakhir salam mamprang.